Hai guys, ketemu lagi bersama Mami Jola di Laguna Family. Gila nih gue Deutschland proud gitu. Oke, kita langsung aja kita bahas singkat-singkat. Jadi banyak banget yang masuk pertanyaan-pertanyaan di Instagram @momijola, @jolalucu itu pada nanyain Bundesland mana yang paling bagus untuk residensi kedokteran, residensi dokter di Jerman. Itu pertanyaannya kayak itu tuh pertanyaan yang amat sangat sebenarnya sulit banget ya dijawab karena banyak banget pertimbangan-pertimbangan dan banyak banget pro kontra karena sesuatu yang dibilang bagus itu pastilah amat sangat subjektif guys. Nah maka dari itu untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya agak susah sih jawabnya. Jadi sebenarnya bingung sih kalau harus jawab kayak gitu karena banyak banget faktor-faktor yang bisa kita bilang kayak ini paling bagus, ini paling bagus, dan itu juga tergantung jurusan apa yang kamu ambil. Tapi memang ada beberapa poin-poin seperti Hessen dan Saarland itu dikenal birokrasinya tidak sesusah di Bundesland lain, tapi pengalaman aku pribadi nunggu untuk dokumen dan pengeluaran berverlopnis itu juga nggak cepet sih, dan juga tergantung petugas yang menangani kita di si Landesärzteprüfung itu atau di Hessische Landesärzteprüfung. Jadi itu benar-benar kayak faktor faktor luck juga, terus kayak itu tergantung individu masing-masing gitu guys. Nah, kalau di Saarland itu katanya juga bisa dapat berverlopnis tanpa Fachsprachprüfung, itu yang aku dengar gitu. Nah, untuk universitas uniklinik atau universitas klinik tentulah kalian pasti banyak denger lah, seperti Charité di Berlin, seperti Uniklinik Heidelberg, itu memang masih favorit, tapi ya memang beban kerjanya juga harus kamu pertimbangkan. Tergantung nih kamu orientasinya apa. Kalau kamu orientasinya benar-benar ilmu dan mencari pengalaman, ya kamu bisa masuk situ, cuman kamu harus mempertimbangkan beban kerja karena semakin besar kliniknya itu kita sebagai sebagai pegawai atau sebagai residensi juga pasti akan mengalami beban ya sesuai lah pokoknya gitu. Tapi belum tentu juga rumah sakit kecil bebannya kecil gitu. Jadi memang tergantung departemen-departemen yang kamu pilih gitu guys. Nah, jadi pemilihan Bundesland itu sih sebenarnya di mana aja sama aja. Tergantung juga kamu tuh orientasinya apa. Kalau kamu orientasinya bener-bener kayak mengejar karir dan ilmu, itu ya kamu bisa ke unik-klinik besar karena mereka pastilah kasusnya juga kasus-kasus yang yang tidak ditemui di rumah sakit kecil gitu. Cuman untuk mendapatkan kesempatan yang besar, kalau menurut aku sih mendingan masuk ke klinik-klinik yang kecil gitu guys. Terus apalagi ya? Oh, mungkin untuk biaya hidup. Jadi pertimbangan dari pemilihan Bundesland itu adalah juga biaya hidup. Kecuali mungkin yang uang bukanlah orientasi atau misalnya nggak bermasalah, ya bolehlah mau di Munchen, di Bayern, atau misalnya mau di Nürnberg gitu, itu boleh. Tapi kalau misalnya yang biaya yang terbatas dari yang keuangannya terbatas, itu bisalah pilih kota-kota kecil seperti di Fulda nih misalnya, juga living cost nggak terlalu besar. Kita juga kemana-mana deket, gak terlalu beban, gak terlalu stres lah gitu di perjalanan gitu. Cuman kalau untuk shoppingnya mungkin memang tidak sebanyak di kota-kota besar gitu. Jadi memang Bundesland terbaik tuh nggak bisa kita nentuin kayak di sini gitu. Itu tergantung dari bagaimana atau faktor-faktor apa yang kamu cari gitu. Jadi kalau aku juga nanya, kalau misalnya kalian nanya aku Bundesland mana yang paling bagus,
Ya susah sih guys jawabnya. Semua orang juga pasti susah jawabnya gitu. Pertimbangan lainnya untuk Bundesland itu adalah atau kota yang kamu pilih itu adalah kalau aku pribadi ya deket dari bandara. Karena kalau kita misalnya mau ke Indonesia atau kita mau jalan-jalan, kalau misalnya kita harus menempuh kayak 5-6 jam perjalanan untuk sampai ke bandara, itu juga menurut kalau aku pribadi sih itu masalah. Karena ya susah gitu, kita harus ganti-ganti transportasi dengan bawa bawa si koper dan lain-lain, yaitu nggak mudah gitu guys. Itu juga pertimbangan aku buat mengambil Bundesland. Cuman kalau kamu dapet di Bundesland atau di kota kecil, menurut aku sih ambil aja dulu, itu juga sebagai batu loncatan. Nanti setelah kamu udah mulai terbiasa adaptasi dengan kehidupan di Jerman, kamu bisa pilih apa yang kamu mau. Jadi kamu juga bisa udah bisa ngira-ngira nih di mana yang bagus, di mana yang ini. Tapi selama kamu udah dapet si Berufserlaubnis, kamu kerja aja dulu, nggak usah pilih-pilih dulu. Kalau saran aku sih kayak gitu guys. Oke. Ya, jadi gitu kira-kira pemilihan Bundesland menurut Mommy Jola. Seperti biasa, jangan lupa loncengnya ditekan. Terus jangan lupa like, subscribe, komen. Terus juga kalau mau saran, kritik boleh. Atau mau membahas tentang apa boleh. Ditunggu banget di YouTube kita, Laguna Family Jerman. Oke, keep healthy guys. Bye bye.